Kawan-kawan, rekan Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kami memang sengaja mengundang rekan-rekan, terutama kawan media pers, media pada hari ini dalam rangka konferensi pers, dalam rangka untuk menyampaikan beberapa hal-hal pokok yang penting, terutama tentang kondisi kita pada hari ini. Hadir bersama-sama kita ini adalah sejumlah tokoh, baik dari kalangan intelektual, ulama, politisi, ya kan, aktivis dan lain sebagainya. Perlu saya informasikan kawan-kawan, terutama khususnya kawan-kawan wartawan yang hadir hari ini, acara kita hari ini adalah semacam pengumuman yang insya Allah nanti berdasarkan kesepakatan awal akan dibentuk semacam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Disingkat KAMI. Ini keterpanggilan kita melihat kondisi bangsa negara kita sampai saat ini yang menurut pandangan kami telah melampaui atau melenceng dari kiblat kebangsaan kita, terutama di dalam cita-cita kemerdekaan kita di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini semata-mata hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran. Jadi di sini tidak ada menyangkut statement politik yang langsung berhubungan dengan struktur kekuasaan atau menjatuhkan kekuasaan sama sekali tidak ada. Kita belum sampai ke arah sana. Ini adalah hal-hal yang membentuk kondisi kekinian. Hadir pada hari ini, saya akan memberikan informasi sejumlah tokoh dan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini sudah lebih kurang hampir 150 lebih yang bersedia, dan ini akan bertambah terus. Akan tetapi yang sempat hadir pada siang hari ini, saya informasikan yang pertama adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan, karena kalau wartawan masih mempertanyakan agak susah kita menyebut wartawan. Yang kedua adalah Pak Dr. Abdullah Kemahwa. Saya tidak memperkenalkan pada beliau. Yang ketiga, saya tetap menggelarkan dia Profesor Akal Sehat, Saudara Rocky Gerung. Profesor Akal Sehat. Yang keempat adalah Bapak Dr. MS Karban, hadir tuh, pakai topi belangkon ala Indonesia, Jawa Barat. Yang keempat, manusia merdeka, Dr. Insinyur Muhammad Said Didu. Yang berikutnya Dr. Repi Harun. Terus yang berikutnya ada Sagana Nenggolan yang akan memandu acara ini. Dr. Sagana Nenggolan, dokter ahli penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Yang lembaga survei satu-satunya yang siap disumpah pada waktu Pilpres kemarin. Yang lainnya masih survei abal-abal. Ya, terus ada Mas Adi Masati, ada Saudara Jumhur Hidayat sebelah sana, ada. Terus ada Bang Isanuddin Nursi. Bang Isanuddin Nursi membicarakan masalah virus corona ini sudah sebelum ada virus corona, sudah ada globalisasi isu tentang corona ini. Terus ada Mas Gunawan Haji Gunawan di sana, ada MH Taliwang yang pakai topi. Status masih tersangka, tapi tersangkanya satu. Yang konglomerat tersangka Joko Edi Abdurrahman. Nah, 6 apa 7 dia statusnya sebagai tersangka. Wakil PBNU wakil masih PBNU struktural karena masih pengurus kan. Ada Marwan Batubara di sana, saya lihat tuh. Ada Edwin Sukawati, saya lihat Edwin Sukawati, saya ada tadi Asbula ya, Profesor Abbas Asbula. Terus ada Habib Muksin Alatas, terus Eko,
Ini beliau pemilik Universitas Bung Karno, arah dan tujuan Bung Karno di tangan beliau, universitasnya. Ada Mas Ri Bintang tadi. Nah, Mas Ri Bintang ini kita sudah selalu tampil terus di mana-mana, ya kan? Dia duduk di sana sekarang memilih kayak gitu. Terus ada siapa lagi ya? Ada Saudara Tamsi Dundung tadi udah ya? Ada Mas Ristangga. Wah, dari Medan jauh-jauh. Ada Saidi Asatri. Wah, Habib juga ini. Nah, ya. Ada Agung Muzin. Wah, pan reformasi atau mana tahu? Apa status? Ada Anton Pramana yang lagi populer debat dengan Agus Sujoyo yang dibela masa ganda. Pembelaannya belum menang tuh. Terus ada siapa lagi ya? Prof. Antoni datang saya sebut. Prof. Antoni mana tadi? Oh, duduk di belakang ya? Oh, di awal. Prof. Depan dong, Prof. Bang, waduh, ini ambil bang. Karena rejim ini rejim yang anti gagasan, yang pakai politik melalui fasilitas pasar. Pasar itu bagian paling buruk dari orang bodoh, karena dia anti gagasan. Jadi begitu kita masuk dengan politik anti gagasan, maka prinsip pertama di dalam leadership selesai. Kenapa? Karena bangsa ini didirikan oleh founding person yang syarat dengan gagasan, yang mau berdebat dalam soal apapun. Yang sekarang terjadi adalah sebaliknya. Jadi ini adalah gerakan gagasan. Buat dia kemudian berefek pada yang menggagasan itu, mudah-mudahan begitu jalannya. Tapi ini yang penting. Yang kedua yang saya mau terangkan adalah apa puncak dari kejengkelan publik terhadap kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu, Hana Hanifah digerebek di kamar tertutup karena prostitusi online. Digerebek di kamar tertutup karena prostitusi online. Seminggu kemudian, prostitusinya transaksi kemaksiatan online. Seminggu kemudian, Presiden Jokowi melakukan transaksi politik dengan wakil wali kota Solo. Itu adalah political prostitution. Ya, betul, barang itu. Politik juga. Yang lebih berat hukumannya daripada pelacuran individual tadi, Hana Hanifah. Hana Hanifah di ruang tertutup, Presiden di ruang terbuka. Tanah lagi. Di istana transaksi kemaksiatan politik. Jadi standar moral kita dipuji hari ini. Dan gak ada satupun menteri yang memberi semacam sense of injustice terhadap peristiwa itu. Dulu saya buatin Sri Mulyani forum sebelum dia pergi diperang ke World Bank karena peristiwa politik. Judulnya Etika Publik dan Kebijakan Publik. Dia kasih speech yang bagus betul. Sekarang dia tonton itu terbalik di panggung istana dan nggak ngomong apa-apa. Dia bisa bilang bahwa itu bukan urusan saya, hanya urusan kasih negara. Tapi orang akan tanya, kalau dalam sistem politik beradab, itu presiden ketahuan bikin transaksi kemaksiatan politik, political prostitution, itu dari impeach. Karena etikanya dilanggar habis-habisan. Di istana terbuka lakukan transaksi politik hanya karena culture Solo mungkin. Orang tidak bisa ngomong lebih dari sekedar geluh pada. Jadi teman-teman, itu yang saya terangkan tadi adalah puncak dari defisit moral kita adalah peristiwa transaksi political prostitution di istana. Dan demi itu kita berharap agar supaya segala macam transaksi yang sifatnya politis berhenti per hari. Jadi demi itu ada gerakan semacam itu. Kita sebut gerakan menyelamatkan Indonesia. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan artinya udah ada yang tenggelam, karena itu diselamatin. Bukan lagi mencegah korban, udah ada korban, banyak korbannya.
Nah, semua orang di sini bisa bicara siapa aja korbannya dari kalangan agama, dari kalangan intelektual. Itu bentar lagi kalian wartawan nggak akan bertanya pada Ahmad Yani atau siapa di sini. Anda akan membesuk mereka tuh. Akan dibully lagi. Jadi sekali lagi anggap aja ini adalah pertemuan persahabatan untuk menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan artinya sudah ada korban, bukan mencegah Indonesia tenggelam, tapi menyelamatkan Indonesia yang sudah tenggelam. Jadi kita mesti angkat lagi. Jadi itu energi itu diperlukan. Dukungan dari pers hari ini. Saya nggak minta dukungan karena saya anggap bahwa perusahaan utama demokrasi adalah pemimpin redaksi media mainstream. Itu semua yang lain. Terima kasih. Sekali bahwa pertemuan ini jangan ada perselancaran politik ya, bagi para aktivis, tapi yang selama ini berselancar politik hentikanlah, taubatlah kepada Allah, dan sekarang saatnya kita benar-benar ingin menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Allahu Akbar. Karena kenapa harus kita selamatkan? Tentunya saya akan menganalogikan, kalau NKRI ini sebuah smartphone ini sudah hack, error. Ini adalah video singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu para tokoh yang hadir dan ikut bergabung dalam koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyampaikan pandangannya tentang masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Mereka menyampaikan saat ini Indonesia sedang dalam masalah yang cukup banyak, mulai dari masalah ekonomi hingga politik. Panitia Kerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Ahmad Yani, mengatakan koalisi masyarakat ini dibentuk karena ada kekhawatiran dengan kondisi bangsa saat ini dan harus segera diselamatkan. Yang sudah kita konfirmasi dan menyatakan bersedia itu sudah hampir 150 lebih, dan terus-menerus menyatakan dukungan. Tidak hanya di Jakarta, itu hampir merata di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah langkah awal. Langkah awal mengumumkan, kita belum ada pernyataan apapun, hanya memeta persoalan yang ada di Indonesia, petanya seperti ini, persoalannya seperti ini, dan kita memberikan langkah-langkah. Nah, nanti akan dikemukakan apapun namanya, nanti beratung kedepan, apakah piagam menyelamatkan Indonesia, apa petisi menyelamatkan Indonesia, atau maklumat menyelamatkan Indonesia, itu nanti pada waktunya. Nanti kan kita akan kasih informasi juga kepada media. Insya Allah antara dekat-dekat tanggal 17 Agustus bisa didahului, bisa juga setelah itu. Beberapa tokoh penting yang hadir dalam deklarasi tersebut, beberapa di antaranya adalah Dewan Pertimbangan MUI Din Samsudin dan mantan penasehat KPK Abdullah Heha Mahua. Hadir juga dalam acara tersebut Rocky Gerung, Rafli Harun, dan Said Didu. Ini keterpanggilan kita. Dari Jakarta, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Besar sejumlah tokoh mendeklarasikan berdirinya koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia karena merasa kondisi bangsa Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Ya, mereka yang hadir antara lain Din Syamsuddin, Said Didu, Rafli Harun, Abdullah Heha Mahua, dan Bintang Pamungkas. Apa yang akan dilakukan oleh koalisi ini dan apa saja fakta-fakta tentang keprihatinan tersebut? Ya, bersama kami sudah bergabung sejumlah narasumber yang akan kami ajak dialog mengenai hal ini. Ada Bang Said Didu. Selamat sore, Bang Said. Selamat sore. Selamat sore. Ya, ada juga tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Sore. Baik. Saya mau ke Bang Said dulu. Bang Said, apa kemudian yang menjadi tujuan dari koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Memangnya ada yang harus diselamatkan saat ini? Saya pikir siapapun rakyat Indonesia pasti ingin Indonesia selamat, baik yang di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Saya pikir Pak Ngabalin juga pasti setuju. Tugas beliau juga untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, ini adalah kelompok masyarakat yang ada di luar yang berdiskusi sudah cukup lama, sehingga mereka sepakat menyatukan pemikiran agar bersatu untuk menyelamatkan Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa
banyak sekali persoalan, hampir seluruh pilar-pilar kebangsaan menghadapi ujian berat. Bahkan pilar tentang ideologi pun kemarin sempat menjadi menghadapi masalah perdebatan yang sangat keras. Kemudian masalah ekonomi kita tahu bahwa sudah paham semua. Masalah politik diwarnai dengan oligarki dan dinasti. Kemudian masalah ekonomi ketimpangan dan kemiskinan. Kemudian masalah kohesivitas sosial juga sudah sangat terganggu. Sehingga ini diperlukan pemikiran yang sangat jernih untuk mencari solusi agar negara ini, Indonesia ini bisa selamat dari cita-cita luhur berdirinya NKRI sesuai dengan cita-cita pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Jadi saya pikir semua pihak harus sebaiknya bersyukur bahwa masih ada kelompok orang yang konsen untuk menyelamatkan Indonesia, negara Republik Indonesia. Itu saya pikir. Berbagai tokoh yang terlibat, saya mengikuti diskusinya hampir 3 bulan sebenarnya. Saya melihat sangat jauh dari mungkin saja akan ada yang menggeser bahwa ini ada pihak-pihak yang ingin menginikan kekuasaan. Saya tidak membaca seperti itu. Intinya mereka bersatu bagaimana negara ini bisa diselamatkan di tengah multi krisis dan pandemi corona dan juga tentang kemiskinan. Jadi hanya saya lihat murni sekali perjuangannya. Ya, Bang Said Didu, artinya koalisi ini merasa apa yang dilakukan pemerintah dibutuhkan bantuan yang lebih dari orang-orang lainnya? Saya melihat bahwa potensi yang kita lihat bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kelihatannya banyak sekali tidak menunjukkan hasil yang bisa menyelesaikan solusi kebangsaan yang mendasar ke depan. Sehingga kelompok masyarakat ini berpandangan ini harus ada pemikiran-pemikiran yang agak prinsipil dan mungkin agak out of the box untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat multidimensi. Ini sudah sangat multidimensi. Saya ingin menyampaikan bahwa tokoh-tokoh yang terlibat ini adalah tokoh-tokoh yang mulai sebenarnya lintas generasi, lintas suku, lintas agama, lintas daerah, dan mereka mengalami karena lintas generasi bagaimana proses pengalihan